Oke semuanya, halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha. Dan kita akan lanjutkan untuk series audio technical trainingnya atau audio technical tutorial mungkin ya. Sesuai dengan overview kita di awal, poin-poinnya akan dibahas di video sebelumnya. Kita akan lanjutkan untuk membuat sebuah add-ons baru menggunakan namanya itu adalah scaffold atau scaffolding gitu kan. Jadi tidak menggunakan new folder terus new folder new file tuh enggak di awal ya. Jadi kita ada templatingnya sendiri gitu kan. Nah itu mempermudah kita untuk membuat sebuah modul gitu kan, walaupun tidak menutup kemungkinan ya teman-teman copy paste dari modul sebelumnya terus tinggal di rename gitu kan. Tapi saya kalau bikin modul baru itu lebih suka dengan metode scaffolding, dan kita akan langsung contohkan gimana sih caranya membuat sebuah modul baru di Odoo, sekaligus kita akan merunning Odoo tersebut di localhost, terus kita cek modulnya masuk atau enggak di menu apps kayak gitu teman-teman. Kita langsung mulai aja untuk pembuatan modul ya. Coba saya zoom in dulu. Oke, zoom in 125 juga kayaknya lumayan ya. Oke, gimana caranya? Caranya adalah menggunakan command line. Nanti command line-nya saya cantumkan di deskripsi video ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman usahakan menggunakan VNV, ataupun nggak pakai VNV nggak masalah, tapi untuk path-nya ini kalau bisa disesuaikan dengan path project-nya. Kenapa? Karena untuk mempermudah running command line-nya. Jadi command-nya adalah typo lagi ya, Python, salah mulu, Python, astagfirullah. Terus yang kedua adalah Odoo min bin. Odoo min bin ini adalah Odoo bin yang ini, makanya kenapa harus di dalam project. Jadi kalau nggak di dalam project ini, Odoo binnya harus diarahin Odoo binnya itu ada di folder mana gitu kan. Nah karena saya udah di dalam project Odoo 17 tutorial, jadi langsung aja Odoo bin. Selanjutnya adalah ini perintah utamanya, scaffold. Oke, terus yang selanjutnya adalah nama modulnya. Kita akan bikin nama modulnya adalah Odoo tutorial. Ini nama modulnya. Terus yang selanjutnya adalah akan diletakkan di mana folder atau add-ons baru kita. Jadi saya kebetulan udah bikin baru namanya custom add-ons Odoo 17 di dalam project Odoo 17 tutorial ini. Jadi saya akan masukkan ke sini. Saya akan copy paste mana ya. Oke, saya copy dulu. Terus saya paste di sini. Nah, kalau teman-teman pengen dimasukin ke dalam folder yang jauh ya, otomatis path-nya harus benar. Misal path-nya itu adalah local disk terus slash apa gitu kan, slash apa kayak gitu, itu harus benar. Oke, setelah ini kita langsung aja run. Ini harusnya berhasil. Nah, itu kalau berhasil berarti nggak ada notifikasi apa-apa. Tapi kalau kita lihat di modul di folder customan kita, nah di sini sudah muncul Odoo tutorial. Di sini sudah dibuatkan templatingnya, ada controller, ada demo, model, security, views, lengkap dengan init dan manifestnya. Di sini kita tinggal melakukan perubahan atau yang kalau nggak kita butuhkan, misal demo kita nggak butuh, ya udah kita delete gitu kan. Kalau memang kita butuhkan ya nanti contoh controller di sini udah ada. Kontennya ini masih di full comment semuanya. Nah di sini kita lakukan perubahan untuk Odoo controllernya. Sama halnya juga dengan models. Di sini sudah dikasih semacam templating cara pembuatan models di Odoo, atau models itu sama dengan table ya, kayak gitu. Nanti untuk models di next episode kita akan jelasin, dan itu mungkin akan dipecah ke dalam beberapa video juga, dalam beberapa part. Di sini sudah lengkap ya. Security udah dikasih templating untuk access right. Nanti juga di video selanjutnya ya,
demo, terus views di sini udah dikasih ya templatingnya juga, cara membuat view, menu views, action, terus juga membuat view list kayak gitu dikasih templating sederhana gitu kan. Terus manifest juga udah dikasih templating manifestnya, kita tinggal lakukan perubahan data, terus dependnya kategorinya apa, versinya dan lain sebagainya gitu. Oke, itu ya cara pembuatan modul dan gimana cara meregistrasi modul kita itu ke Odoo Apps atau apps yang ada di Odoo yang sudah kita jalankan kemarin gitu kan. Caranya adalah kita copy path dari path-nya, kita copy ya. Nah, ini yang absolute path kita copy, terus kita masuk ke Odoo konfigurasi yang kemarin kita buat di sini. Ini kita enter juga bisa harusnya. Kita tambahkan pakai koma, enter. Nah, kayak gini. Ini cara menambahkan modul baru untuk masuk ke dalam masuk ke dalam menu apps di dalam Odoo-nya nanti. Nah, kita akan cek ya, kita akan running. Oh iya, mungkin kalau teman-teman ada yang gagal untuk Python atau Odoo scaffoldingnya, boleh di share errornya kenapa. Tapi biasanya itu gara-gara Odoo bin path-nya salah, ataupun Python-nya itu mungkin ada yang belum terinstall, atau path-nya sih kebanyakan yang salah ya. Oke, kita akan coba running Odoo-nya. Oke, di sini ada, ini ke option section ready. Ini kayaknya ada yang ini nggak mau sejajar dia. Kita kasih indentasi, kita kasih indent tab dulu, coba kita running ulang. Oke, mau. Jadi kalau di sejajar dengan add-on path ini, itu dianggapnya mungkin konfigurasi baru ya, jadi error, jadi mesti pakai tab. Oke, kita akan lanjut buka Odoo-nya ya. Oke, sebentar, saya buka dulu Odoo-nya. Oke, kita akan buka Odoo-nya dan berhasil masuk ke halaman login ya. Kita akan masuk ke apps. Oke, biar kelihatan jelas ya, saya perbesar admin. Ini baru ngecek aja ya, modul kita udah masuk atau belum. Nah, kalau kita cari itu pasti belum masuk, jadi ada caranya ya. Tadi namanya Odoo tutorial, nggak ada. Caranya adalah kita harus debug dulu. Apps di sini tuh nggak ada, jadi harus update app list dulu. Tapi menunya itu adalah di hide ketika belum debug. Kita aktifin dulu, aktif developer mode-nya. Nanti mungkin ini juga akan jadi pembahasan khusus ya. Aktifin dulu aja. Caranya itu ke setting, di paling bawah sebelum about itu ada active developer mode. Kalau udah aktif, nanti deaktif tulisannya. Masuk lagi ke menu apps, terus di sini ada menu update apps list. Kita update aja, klik update. Nah, kalau kita cari modul yang kita buat, Odoo tutorial. Nah, ini udah masuk ya. Ini adalah modul yang baru kita buat tadi dengan cara scaffolding ya. Oke, ini udah berhasil ya. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi cukup singkat. Jadi ini kita membahas bagaimana sih cara membuat modul baru di Odoo, terus gimana cara meregistrasikan modul kita supaya kebaca di apps-nya Odoo gitu kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan model, view, dan lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.